Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya banggakan dan saya cintai. Dari awal saya sudah senyum-senyum karena saya ingin membahas komentar atau pendapat seorang mukibul yang sok pinter, sok alim, sok hebat menyalah-nyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dia membandingkan yang bukan bandingannya. Dia mengalahkan yang bukan pada tempatnya. Selalu saja dia beralasan ijma'. Dan sudah saya sampaikan kalau ijma' itu tetap harus ada rujukannya. Orang sepakat itu sepakat harus ada dasarnya, harus ada buktinya. Kali ini saya ingin membuktikan, ingin menjelaskan kalau anak ini adalah anak yang kebodohannya sudah melebihi toleransi. Kalau bodoh kuadrat atau jahil murokab itu masih bisa diperbaiki. Tapi ini anak Angga Sugih namanya, sudah bodoh tingkat dewa, ditambah dengan dungu pangkat 9, plus ngawur tingkat gila. Ini nih akibat orang kena gendam Habib, kena doktrin wali tarim, terlalu banyak minum kencing onta, terlalu banyak main di kuburan palsu yang dibuat oleh para Habib, Pak Alawi tentunya. Angga Sugih lu ngomong itu kesambat atau kesurupan. Kalau ikut teorinya Kiai Haji Imad, ente bilang semua anak yang mau nikah harus tes DNA dan harus ada catatan senjaman karena akte kelahiran itu tidak dianggap. Itu omongan orang yang bukan pakai akal, bukan pakai rasio. Sebelum itu, saudara, mari kita dengarkan. Jadi awas loh, hati-hatinya. Ini kalian harus konsisten. Kalau penetapan nasab itu bisa tetap oleh kitab sezaman dan oleh tes DNA, maka tatkala kalian mau kawin, nanti nanya mau kawin sama cewek siapa binti siapa, misalkan Siti binti Junaid, maka kamu, hei pengikut Imaduddin, jangan langsung percaya. Tapi harus dicek dulu DNA-nya, apakah sama kayak bapaknya atau enggak. Karena kalau enggak sama, berarti anak hasil zina. Kalau anak hasil zina, berarti enggak bisa dikawinin sama bapaknya. Dan itu pun tidak cukup. Harus ada kitab sejaman. Karena yang namanya akta kelahiran itu bisa jadi pemalsuan dokumen sejarah atas pikirannya Imaduddin Al-Konohawi. Ya, nah itu. Makanya kalau kita mah konsisten, kita mah penetapan nasab dengan apa? Dengan pengakuan bapaknya. Ini anak siapa? Siti. Kata bapaknya itu anak saya. Ya sudah, berarti anak bapaknya. Selama tidak ada qadzaf, maka itu adalah sah anak dari yang diakukan oleh anak tersebut atau yang diakukan oleh bapaknya. Apalagi kalau semua tetangganya nggak ada yang ribut. Semua tetangganya nggak ada yang ribut. Ini Siti anak siapa? Anak Junaid. Tetangganya nggak ada yang ribut. Udah berarti bener Siti ini anak Junaid. Nanti ditanya Junaid bin siapa? Bin Warman. Udah pasti Junaid ini bin Warman. Kalau satu kampung nggak ribut. Itu yang namanya apa? Ijma. Nah kita mah dari mulai sekarang konsisten. Makanya kalau kawin meskipun akta nikahnya hilang, nggak ribet-ribet kita mah. Yang penting bapaknya
ngakuin, tetangganya nggak ribut, nggak ada kodaf, selesai. Nggak harus cari-cari rujukan sejarah kitab sejaman. Apalagi tes DNA, karena kita dari awal lurus metodologinya. Pakai fikih, pakai usul. Dari tebusan ini Mukibul, dia menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan kepada siapa saja yang mengikuti teorinya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka akan mengalami kesulitan kalau menikah. Kata dia, catatan akte kelahiran itu tidak sah, harus ada bukti kitab sejaman. Itu kegoblokan yang pertama. Yang kedua, calon nikah orang yang dinikahi harus dilakukan tes DNA. Orang-orang yang mau nikah tadi, dua-duanya harus dilakukan tes DNA. Itu omongan dapus yang jauh panggang dari api, jauh perbedaan antara tes DNA untuk para habib dan tes DNA untuk pernikahan. Yang pertama, saya mau sampaikan. Untuk wanita, laki, atau orang yang haram dinikahi, itu sudah jelas. Tidak perlu lagi tes DNA. Tolong baca surat An-Nisa ayat 23. Itu sudah jelas. Dan itu sudah sangat dikenal. Tidak mungkin, itu hanya tingkat generasi 3. Ada kakek, ada anak, ada cucu. Itu orang sudah tahu semuanya, nggak usah tahu tes DNA. Kakek, anak, cucu. Cucu dinikahkan dengan cucu pun boleh. Tetapi memang kalau cucu menikahi neneknya memang nggak boleh. Jelas? Tidak usah pakai tes DNA soal nikah. Dan itu generasinya cuma 3 generasi paling banyak. Dan orang sudah tahu syuhrah istifadah. Nah, disitulah syuhrah istifadah. Syuhrah wa istifadah itu juga harus ada bukti. Ada catatan nikahnya, ada akta kelahirannya. Jadi syuhrah wa istifadah harus ada data, nggak bisa ngobrol doang. Kemudian dia membandingkan penentuan keturunan Rasul yang tidak terdeteksi selama 600 tahun. 600 tahun, bagaimana Anda ngaku kalau Anda ngaku cucunya Rasulullah, sementara 600 tahun itu tidak ada catatan. Goblok tuh. Jangan ditambah-tambah. Kamu ngaku keturunan Jenderal Sudirman misalnya. Berapa generasi? Lalu mana catatannya kalau kamu ngaku-ngaku? Itu baru beberapa puluh tahun. Ini ratusan tahun. Habib Rizik ngaku sebagai cucu Rasulullah, di mana berabad-abad tidak terdeteksi, tidak tercatat. Anda membuktikan dengan apa kalau dia ngaku sebagai cucu Rasulullah? Tes DNA. Karena tes DNA itu adalah kitab Allah, catatan Allah. Jadi, saudara ini koplak, tidak tahu. Membandingkan generasi yang ada sekarang sampai 14 abad yang lalu tanpa ada catatan. Kalau ada catatan itu hanya catatan dibuat sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Jadi jangan ngawur. Mau nikah tes DNA, nikah tes DNA. Goblok tingkat dewa ini saudara sekalian ya. Ya, udah itu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.